Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Septiawan dengan NIM L1A119096. Saya ini adalah mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sekarang saya berada di semester 5. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin membuat sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu mata kuliah Silvikultur Hutan Tanaman, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik-teknik di dalam pembudidayaan tanaman malapari atau Pongomia pinnata. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasa, sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik-teknik di dalam membudidayakan tanaman malapari yang akan menjadi pokok pembahasan saya pada video kali ini, supaya lebih terarah dan lebih fokus. Yang pertama, teman-teman semuanya, saya akan membahas tentang klasifikasi dan morfologi dari pohon pinata. Kemudian saya akan membahas tentang penyebaran pohon pinata, kemudian bagaimana syarat tumbuh untuk menanam pohon pinata. Keempat, membahas tentang persiapan lahan, apa saja yang harus dilakukan untuk menanam pohon pinat malapari ini. Kemudian teknik-teknik pembibitan untuk menanam tanaman malapari ini bagaimana, dan yang paling penting yaitu saya akan membahas tentang bagaimana cara menanam dan memanen dari tanaman malapari ini. Oke teman-teman semuanya, daripada teman-teman penasaran, seperti sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik-teknik di dalam membudidayakan tanaman jati, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tanaman malapari itu apa sih, apa kelebihan dari tanaman malapari, apa manfaatnya, supaya tumbuh rasa cinta kita untuk menanam dari tanaman malapari. Tanaman malapari. Nah, teman-teman semuanya, tanaman malapari atau dengan nama latin Pongomia pinnata L merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Sebelumnya, tanaman ini hanya dimanfaatkan sebagai sumber kayu bakar untuk merehabilitasi lahan yang tererosif atau sebagai tanaman obat. Jadi pada dahulu tanaman malapari ini hanya dimanfaatkan kayunya saja untuk sebagai sumber kayu bakar, dan setelah dilakukan penelitian secara intens, maka didapatkan bahwa biji dari tanaman malapari ini menghasilkan minyak sumber alternatif pengganti bahan bakar untuk otomotif. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk menanam tanaman malapari. Nah, teman-teman semuanya, ini gambar sederhana bentuk dari tanaman malapari. Biasanya tanaman malapari ini hidup di tepi pantai, dan ini bunganya, dan ini bijinya, teman-teman semuanya. Nah, biji ini mengandung minyak nabati atau minyak lemak untuk biodiesel. Nah, teman-teman semuanya, membahas tentang biodiesel, tahukah kalian bahwa biji dari malapari ini menghasil biodiesel yang tinggi, yaitu sekitar 27-39% rendemen penghasil biodiesel. Sedikit informasi untuk teman-teman semuanya bahwa biodiesel itu adalah bahan bakar minyak atau BBM yang dibuat dari bahan nabati berupa lemak atau minyak untuk digunakan pada mesin genset, diesel, mobil otomotif lainnya. Biodiesel termasuk bahan energi yang dapat dipulihkan karena dapat ditanam pada areal kehutanan, pertanian, lahan rakyat, dan lain-lain. Jadi biodiesel ini adalah sebuah energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang ada pada saat ini, sehingga sangat baik untuk dikembangkan untuk mengganti bahan bakar bensin yang pertalite atau pertamax. Karena biodiesel ini energinya dapat dipulihkan dengan menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan minyak nabati jika dibandingkan dengan bahan bakar yang ada pada saat ini, bahan bakar fosil kan.
Teman-teman semuanya, setelah saya membahas tentang apa itu biodiesel, sekarang kita akan membahas tentang penyebaran dari tanaman malapari ini, hanya sebagai informasi saja. Teman-teman semuanya, secara umum habitat pohon malapari ini tumbuh di tepi pantai yang berpasir putih. Kemungkinan besar tanaman malapari ini berasal dari India. Kemudian dijumpai secara alami dan naturalisasi dari Pakistan, India, dan Sri Lanka, serta seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, tanaman malapari ini berdasarkan literasi yang saya baca, tumbuh dan kembang contohnya di Taman Nasional Berbak yang ada di Pulau Bangka, kemudian di pantai di sekitar Tanjung Lesung yang ada di Banten, Pantai Batu Karas di Ciamis, Taman Nasional Alas Purwo, Pantai Sembilan di Lombok Timur, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, kita juga perlu mengetahui bagaimana persyaratan tumbuh untuk menanam tanaman malapari. Ini juga penting untuk kita perhatikan supaya jika kita ingin menanam tanaman malapari, kita dapat menimbang dan menindaklanjuti untuk menanam dari tanaman malapari tersebut. Teman-teman semuanya, tanaman malapari banyak dijumpai, ditemukan di sepanjang pantai dan hidup yang bergerombol. Jadi tanaman malapari ini kebanyakan dan umumnya tumbuh di sekitar pantai yang berpasir putih. Kemudian pohon malapari ini termasuk jenis tanaman yang cepat tumbuh, teman-teman semuanya, sekitar 4-5 tahun, dan tinggi dari pohon dapat mencapai 20-25 dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Teman-teman semuanya, untuk persyaratan tempat tumbuh dari tanaman malapari ini, biasanya tanaman malapari ditanam di areal pesisir kawasan tropis. Karena hal ini disebabkan karena tanaman malapari ini tahan terhadap salinitasi dan udara yang terbuka. Kemudian, tanaman malapari ini sangat baik tumbuh pada tanah yang berstruktur liat berpasir dan liat bergumpal-gumpal. Hal ini berdasarkan kepada literasi yang saya baca, teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam hal yang penting, yaitu bagaimana teknik dari dalam membudidayakan tanaman malapari, Pongopia pinnata. Nah, teman-teman semuanya, di dalam teknik budidaya, maupun itu tanaman malapari, maupun tanaman sengon, flamboyan, dan lain sebagainya, yang harus kita perhatikan pertama yaitu persiapan lahannya harus diperhatikan. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam persiapan lahan, kemudian di dalam proses pembibitannya untuk memperbanyak tanaman, kemudian teknik dan penanaman, dan terakhir yang tidak kalah penting itu teknik pemanenan. Teman-teman semuanya, saya akan membahas satu persatu tentang teknik membudidayakan tanaman malapari. Yang pertama, teman-teman semuanya, persiapan lahan. Nah, kegiatan persiapan lahan ini meliputi pembukaan lahan, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Nah, lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tumbuh. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanam yang dikehendaki. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita menanam dari tanaman malapari ini, kita tentukan kondisi terlebih dulu. Kita tentukan kondisi atau lokasi tempat kita mau menanam tanaman malapari. Setelah kita menemukan lokasi, kemudian kita bersihkan dari gulma-gulma yang mengganggu supaya lebih memudahkan untuk menanam. Kemudian setelah kita bersihkan, kita melakukan gali lubangnya sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap pohon-pohon itu berbeda tergantung dari fungsi dari pohon itu sendiri. Dan setelah kita menggali lubang dengan ukuran tertentu, kemudian kita lakukan pengajiran. Hal ini pengajiran itu menancap bambu atau batang di sekitar lubang atau segi 4 kita tancap, kita bikin. Teknik yang kedua yang harus diperhatikan yaitu pembibitan. Pembibitan atau perbanyakan tanaman ini sangat penting untuk diperhatikan
Secara umum, pembibitan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ada yang secara vegetatif, ada dengan cara generatif. Contoh pembanyakan tanaman secara vegetatif yaitu dengan stek, kultur jaringan, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini saya akan fokus kepada bagaimana cara pembibitan secara generatif. Secara umum teman-teman semuanya, sumber dari pembibitan itu ada 4 seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu ada yang bersumber dari sumber benih pembibitannya, ada yang berasal dari kebun benih, ada yang reproduksi benih, dan ada yang berasal dari pohon benih. Dan video ini saya fokus membahas tentang bagaimana caranya mengambil pembibitan malapari dari pohon benih. Hal ini dinilai efisien dan mudah untuk dilakukan. Teman-teman semuanya, setelah kita memilih dan mengambil benih dari pohon benih, itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya seperti bisa kita mengambil langsung dari pohon yang induk yang terbaik. Kita lihat di sekitar lingkungan tersebut, misalnya ada pohon malapari A, B, dan C. Kita lihat terlebih dahulu pohon mana yang terbaik di antara 3 tersebut. Kemudian kita bisa mengambilkan secara langsung ke atas menggunakan bantuan tangga atau tali. Kita juga bisa menggoyang-goyangkan pohon tersebut, kemudian kita tampung di bawah untuk mengambil bibit dari benih dari malapari ini. Untuk mengambil benih dari malapari ini sangat penting untuk perhatikan, karena sebaik apapun benih lingkungan tempat kita menanam benih dari malapari, lingkungannya mendukung, tempat penyimpanannya mendukung, tapi kalau benih generatif dari benih tersebut tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi setelah kita memilih kemudian kita ekstraksi, kita pilih mana yang terbaik, kemudian kita kupas daging dari buah malapari. Kemudian harus ditanam langsung ke dalam polybag atau disemai di bak kecambah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya tidak mengurangi daya dari kualitas benih malapari tersebut. Teman semuanya, setelah kita tanam di polybag, kemudian kita harus memberikan naungan pembibitan selama 2-3 bulan sampai tumbuh akar dari malapari tersebut. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain yang harus kita lakukan selama pembibitan, kita harus menyiramnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kemudian setelah melakukan penyiraman, kita lakukan penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman, dan kita lakukan seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhnya baik untuk ditanam langsung ke dalam hamparan lahan atau ke tanah secara langsung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam dari tanaman malapari secara singkat. Teman semuanya, penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan, sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Nah, bibit yang ditanam, teman-teman semuanya, harus benih yang sehat, prima, dan yang berkualitas tinggi. Dan kira-kira tinggi bibitnya sekitar 50 cm atau lebih. Nah, saat penanaman, tanah di sekitar batang tanaman dipadatkan dan permukaannya dibuat agak cembung. Dan ditanamnya harus tegak lurus, dan ini mempengaruhi dari tanaman itu. Kemudian penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan tanpa pembibitan, tapi hal ini menurut saya tidak direkomendasikan karena tanaman tersebut dapat mengalami stres karena langsung ditanam di tanah dan bersaing dengan tanaman-tanaman lainnya. Dan rekomendasi saya ditanam terlebih dahulu di polybag. Teman-teman semuanya, setelah menanam, yang tidak kalah penting yaitu pemanenan. Nah, buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Hal ini juga bisa dilakukan untuk pembenihan.
Kita harus memilih benihnya yang berwarna hijau, kecoklatan sampai berwarna coklat. Kemudian buah ini dapat dikumpulkan dengan cara mengoyang-goyangkan dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya, teman-teman. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah dan melakukan tahap-tahap yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagaimana caranya mendapatkan benih yang high quality. Apa saja yang diperhatikan itu bisa nonton video saya sebelumnya, teman-teman semuanya. Nah, sebagai informasi saja bahwa hasil perhitungan dari potensi produksi tanaman malapari pada akhir musim, buah dapat dikumpulkan 28 kilo dari satu pohon. Ini berdasarkan literasi yang baca. Kemudian dalam satu pohon malapari dihasilkan 9 sampai 93 kg biji per tahun. Sehingga jika kerapatan tanamnya 100 pohon, jika kita mengandai per hektar, maka potensi panennya adalah 900 sampai 9.000 kg biji hektar per tahun. Nah, bayangkan seberapa banyak biodiesel yang dihasilkan untuk sumber alternatif cadangan gitu. Teman-teman semuanya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salam dari Silviculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.